Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel kesayangan kita bersama, channel Zodiak Harian yang satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di tiga sosial media, di channel YouTube Zodiak Harian, di Facebook Fanspage Zodiak Harian, dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Kali ini kita berada di awal Mei tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan bulanan menurut zodiak kamu secara urut, dimulai dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, Aquarius, sampai yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, sepanjang bulan Mei tahun 2020 ini seperti apakah referensi daripada reading zodiak kamu? Oke, langsung saja kita awali pembacaan hari ini. Dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, di sini sudah ada primary deck dan secondary deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Oke. Oke, untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian ada kartu The Strength. Di sini sepanjang bulan Mei tahun 2020 nanti sepertinya ada suatu gambaran yang secara lebih luas saya tekankan di sini. Kalau boleh saya jujur, sampai pada bulan Mei tahun 2020 ini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Capricorn masih terlalu nyaman bertahan dalam situasi yang memang tidak terlalu mengenakkan bagi seorang Capricorn itu sendiri. Nah, situasi yang tidak mengenakkan ini apa? Nah, di sini ada kartu Three of Wands. Berarti akan ada tiga situasi yang dimana kamu akan merasa tidak enak di bulan Mei tahun 2020. Kalau bisa saya katakan, tiga ini berkaitan erat dengan sisi perasaan maupun dari sisi pekerjaan dan keuangan. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, yang pertama, kondisi yang tidak mengenakkan bagi seorang Capricorn di bulan Mei tahun 2020 ini adalah sisi keuangan. Nah, terlepas dari apapun itu, secara kondisi keuangan memang sedang membaik. Akan tetapi yang namanya pengeluaran itu ternyata di bulan Mei tahun 2020 ini, sepertinya pengeluaran kamu akan naik 2 sampai 3 kali lipat. Oleh karena itu memang situasi yang tidak mengenakkan ini harus memaksa kamu untuk berpikir ulang, memutar otak bagaimana caranya untuk bisa menganalisa pengeluaran terlebih dahulu. Oleh karena itu situasi yang tidak mengenakkan dalam sisi keuangan ini harusnya bisa kamu antisipasi. Nah, cara untuk mengantisipasinya itu bagaimana? Tentu kamu sendiri sudah tahu caranya untuk mengantisipasi pembengkakan dari sisi pengeluaran dari segi finansial kamu. Kemudian sisi yang tidak mengenakkan yang kedua adalah sisi asmara. Sisi asmara di bulan Mei tahun 2020 ini sepertinya di awal sampai dengan di akhir itu akan banyak sekali yang namanya permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak usah dipermasalahkan, seperti mengungkit-ungkit kesalahan pasangan. Sepertinya memang pasangan kamu ini doyan banget yang namanya menciptakan percikan-percikan masalah, sehingga masalah yang ada saat bulan Mei tahun 2020 ini adalah bagaimana pasangan kamu tidak bisa memahami kamu, bahwa seharusnya masalah yang sudah selesai itu ya sudah clear, gak usah dibahas lagi. Akan tetapi pembahasan berulang-ulang mengenai permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi sepertinya memang masih menjadi suatu problem di dalam hubungan asmara kamu. Kemudian yang ketiga adalah urusan dengan pekerjaan kamu. Apalagi di tengah kondisi yang seperti saat ini, kondisi pekerjaan kamu seakan-akan terlantung-lantung atau masih menggantung antara kepastian dan tidak kepastian dalam pekerjaan kamu, sehingga kondisi tidak nyaman ini sepertinya mempengaruhi kondisi kamu secara keseluruhan. Oleh karena itu saya sarankan di bulan Mei tahun 2020 ini, tingkatkan yang pertama, tingkatkan kehati-hatian, kewaspadaan. Kemudian yang kedua adalah harus bisa menentukan mana yang seharusnya kamu lakukan, mana yang seharusnya kamu tahan terlebih dahulu. Sehingga untuk menjalani bulan Mei tahun 2020 ini, kamu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Dan ingat, ini adalah referensi dan untuk Capricorn saya lebih menekankan dalam kondisi kehati-hatian. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn untuk menjalani bulan Mei tahun 2020 ini. Semoga di bulan Mei tahun 2020 ini menjadi bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Setelah Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Death dan kemudian ada kartu Queen of Swords. Nah, di sini harus waspada. Kenapa saya katakan harus waspada?
Di sini memang untuk seorang Aquarius tersendiri di bulan Mei, ketakutan paling besar seorang Aquarius adalah munculnya masalah-masalah yang memang tidak terduga sebelumnya. Nah, oleh karena itu di bulan Mei tahun 2020 saya sarankan kamu harus berhati-hati. Agak lambat melangkah nggak apa-apa, akan tetapi kamu tidak terjatuh di dalam sebuah kesalahan yang malah akan membuat kamu menjadi beban pikiran. Jadi di bulan Mei tahun 2020 kamu pelan-pelan menapaki kehidupan hari demi hari di bulan Mei tahun 2020, nggak masalah kalau kamu agak sedikit terlambat. Tetapi itu semua untuk menghindari yang namanya permasalahan yang eskalasinya lebih besar lagi, yang lebih luas lagi. Oleh karena itu yang pertama adalah memang kita akui bersama, seorang Aquarius itu paling takut yang namanya mengecewakan orang lain. Itu jelas. Aquarius paling takut yang namanya mengecewakan orang lain. Nah, tetapi karena terlalu takut mengecewakan orang lain, terkadang sama diri sendiri, Aquarius ini malah mengecewakan diri sendiri. Menyenangkan orang lain tetapi lupa bagaimana menyenangkan diri sendiri. Oleh karena itu, Aquarius kenapa tadi saya katakan harus lambat. Karena apa? Karena tidak semua orang itu sejalan dengan apa yang kamu pikirkan. Tidak semua manusia itu bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Oleh karena itu kamu harus menahan diri dulu, melihat situasinya. Kalau situasinya oke, ya oke, kamu melangkah. Tapi kalau situasinya agak sedikit chaos, lebih baik kamu tahan diri dulu. Agak terlambat tidak masalah. Termasuk dalam lingkungan pekerjaan pun, ketika pekerjaan itu tidak meyakinkan, ya kamu tahan diri dulu. Ketika pekerjaan itu sudah menampakkan hasil yang yakin buat kamu, oke, kamu mau melangkah maju ke depan tidak masalah. Kemudian kalau dari sisi keuangan sepanjang bulan Mei tahun 2020 memang di sini ada kartu Queen of Swords. Secara rezeki di bulan Mei tahun 2020 memang tidak berkekurangan ya. Artinya tidak berkekurangan, artinya antara pemasukan dan pengeluaran itu masih bisa dikatakan masih bisa dihandle lah, masih bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi krisis seperti di awal tahun 2020 ini. Jadi secara rezeki, secara keuangan di bulan Mei tahun 2020 ini sepertinya Aquarius cukup lancar sehingga tidak ada hal-hal yang memang harus dikhawatirkan. Nah, tetapi dari sisi asmara kita ketahui seorang Aquarius ini punya level kesetiaan yang luar biasa. Akan tetapi kesetiaan yang terjamin dan murni daripada seorang Aquarius ini harus diimbangi oleh kesetiaan pula dari pasangannya. Kalau Aquarius setia tetapi pasangannya tidak setia, ya untuk apa? Seakan-akan Aquarius yang berjuang, pasangannya yang menyepelekan. Jadi hubungan ini tidak akan pernah dalam suatu muara yang jelas. Oleh karena itu, setialah kamu kepada seseorang yang juga memberikan kesetiaannya kepada kamu. Jadi ketika hal ini bisa terjadi, maka sepanjang bulan Mei tahun 2020 ini, hubungan asmara kamu akan jauh dari yang namanya konflik. Karena apa? Karena keduanya sama-sama saling setia, sama-sama saling menjaga, dan sama-sama tahu bahwa muara hubungan kamu ini mau dibawa kemana. Jadi hal ini yang memang harus ditekankan lagi di dalam kondisi hubungan asmara kamu seorang Aquarius. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Semoga di bulan Mei tahun 2020 ini menjadi bulan yang penuh keberkahan buat kamu Aquarius. Oke, setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada Pack of Pentacles dan kemudian ada kartu Four of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan berkaitan erat dengan yang namanya rezeki buat kamu yang punya zodiak Pisces di bulan Mei tahun 2020 ini. Sepertinya kamu memang harus bekerja keras lagi untuk bisa menambal sulam pemasukan dan pengeluaran kamu. Kondisi finansial kamu sepertinya ada lubang yang harus kamu tutup. Sepertinya ada tanggung jawab kamu yang memang harus segera diselesaikan dengan yang namanya uang di bulan Mei tahun 2020. Akan tetapi kamu jangan terlalu pusing. Karena apa? Karena di bulan Mei tahun 2020 secara sisi finansial sepertinya berpihak kepada kamu. Kenapa saya katakan berpihak kepada kamu? Di bulan Mei tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Pisces yang saat ini memang sedang bekerja, saat ini sedang merintis usaha dan saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki kondisi keuangan, sepertinya di awal bulan Mei kondisi keuangan kamu akan berada di dalam track yang lurus sehingga tidak ada hal-hal yang memang harus kamu khawatirkan di dalam kondisi keuangan kamu. Nah, tetapi di sisi pekerjaan atau di sisi perasaan yang lain di bulan Mei tahun 2020 ini yang namanya seorang Pisces itu namanya paling anti yang namanya ingkar janji.
Pisces itu jarang banget yang namanya melanggar janji. Ketika Pisces mengucapkan A, ya maka Pisces akan melakukan A. Ketika Pisces mengatakan B, maka Pisces juga akan melakukan B. Selalu menepati apa yang dikatakan. Karena itu adalah salah satu cara bagi seorang Pisces untuk menjaga harga dirinya, yaitu dengan menepati segala bentuk apa yang diucapkan, apa yang menjadi janji bagi seorang Pisces itu tersendiri. Nah, dalam lingkup pekerjaan, Pisces ini orangnya memang agak cenderung lamban dan agak cenderung banyak menganalisa terlebih dahulu. Itulah alasan kenapa Pisces di dalam menyelesaikan pekerjaan itu selalu berpikir 2 bahkan 3 kali. Karena apa? Karena Pisces ingin menampakkan hasil yang maksimal. Nah, tetapi jika hal ini terus-menerusan terjadi, ada kalanya kamu memang harus dituntut untuk berpikir cepat. Kalau kamu tidak bisa berpikir cepat, ya maka kamu akan tertinggal. Nggak salah kok menganalisa terlebih dahulu, tetapi jangan terlalu sering. Karena ada beberapa kasus yang dimana kamu harus menentukan itu secara cepat. Oke? Nah, dari sisi asmara, buat kamu yang punya zodiak Pisces di bulan Mei tahun 2020 ini, sepertinya ada sebuah kendala yang berkaitan dengan rasa marah dan rasa kesedihan. Sepertinya dua emosi ini adalah suatu komparasi yang memang akan terjadi di bulan Mei tahun 2020. Memang pokok permasalahannya di sini kalau saya lihat bukan terletak kepada diri Pisces itu tersendiri, akan tetapi mungkin terletak di dalam diri pasangannya, yang seakan-akan pasangan itu memaksa Pisces untuk mengeluarkan emosinya yang berupa rasa marah maupun rasa sedih. Jadi kadang hal ini yang menyebabkan Pisces berada di dalam suatu pikiran yang mengganggu, sehingga bahkan untuk tidur pun sangat sulit bagi Pisces karena hubungan asmaranya bermasalah. Nah, hal ini yang seharusnya bisa segera diatasi, jangan sampai di dalam hubungan asmara seorang Pisces malah mempengaruhi aktivitas yang berkaitan erat dengan kesehatan, yaitu sulit tidur karena pikiran daripada hubungan asmara itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di bulan Mei tahun 2020. Semoga di bulan Mei tahun 2020 ini menjadi bulan yang penuh berkah, penuh barokah buat kamu, dan menjadi bulan yang lebih baik lagi buat kamu yang punya zodiak Pisces. Oke, setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Empress dan ada kartu Four of Cups. Di sini kalau bisa saya katakan di dalam sebuah hubungan asmara terlebih dahulu di bulan Mei tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Aries, sepertinya yang paling dominan adalah bagaimana kalau seorang Aries ini ingin didengar pendapatnya oleh pasangannya. Jadi ketika dalam hubungan asmara tercipta suatu permasalahan di bulan Mei tahun 2020 adalah bagaimana keduanya bisa saling mendengarkan. Karena saling mendengarkan ini adalah satu kunci bagaimana bisa menghargai sebuah hubungan asmara. Karena jika Aries dan pasangannya sama-sama mementingkan ego satu sama lain, mereka dua sama-sama berbicara, tidak ada yang mendengarkan, maka hubungan asmara kamu akan berada di dalam suatu kekacauan. Oleh karena itu, jika Aries sedang berbicara, sedang emosi, pasangannya harus cooling down, harus mendengarkan apa sih sebenarnya yang terjadi permasalahan daripada hubungan asmara kalian saat ini. Tetapi untuk Aries, selagi permasalahan itu tidak berkaitan dengan pengkhianatan, masalah itu pasti akan bisa terselesaikan. Akan tetapi jika masalah asmara itu sudah berkaitan erat dengan pengkhianatan, perselingkuhan dan sebagainya, maka jangan harap seorang Aries bakal normal seperti kembali. Bahkan ketika seorang Aries ini terhianati, bukan tidak mungkin lagi hatinya 100% tertutup untuk seseorang tersebut. Oleh karena itu, saling menjaga, saling menghargai, saling bisa meminimalisasi ego satu sama lain, saling bisa mendengarkan adalah suatu kunci utama bagi hubungan asmara Aries di bulan Mei tahun 2020 ini. Kemudian kita beralih ke sisi pekerjaan dan sisi keuangan. Di situ ada kartu The Empress. Sebenarnya yang terjadi saat ini soal perasaan itu sebenarnya adalah hal yang mudah. Akan tetapi karena ego Aries ini di bulan Mei tahun 2020 ini terlalu tinggi, maka seakan-akan membuat situasi yang mudah menjadi sedikit rumit. Jadi termasuk dalam pekerjaan. Pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah, bisa diselesaikan dengan segera, tetapi karena Aries punya ego yang tinggi, punya skala yang besar,
maka seakan-akan yang mudah itu akan menjadi rumit dan malah akan terjadi berbelit-belit. Oleh karena itu buat Aries, seharusnya kamu bisa meminimalisasi hal itu. Tidak boleh mengutamakan ego di dalam pekerjaan, karena pekerjaan ini yang seharusnya bisa kamu selesaikan dengan cepat dan dengan segera. Jika kamu tetap mengutamakan ego kamu, maka ya pekerjaan kamu akan bertambah rumit. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu hindari di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Kemudian kalau untuk masalah rezeki, memang di awal-awal bulan Mei tahun 2020 agak sedikit ada kendala nih. Tetapi memasuki fase pertengahan dan akhir bulan Mei tahun 2020 dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, sepertinya memang kondisi keuangan kamu perlahan-lahan sudah mulai membaik. Karena apa? Karena satu, kamu sudah bisa meminimalisasi ego kamu, sehingga untuk bisa mengendalikan emosi, mengendalikan rasa marah, mengendalikan ego itu sudah dalam kondisi koridor yang baik. Sehingga memasuki pertengahan dan akhir bulan Mei tahun 2020 sepertinya berada di dalam koridor yang cukup baik. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries. Semoga di bulan Mei tahun 2020 ini menjadi lebih baik lagi buat kamu secara keseluruhan. Setelah zodiak Aries, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian ada kartu The Magician. Di bulan kelahiran kamu sepertinya akan ada banyak sekali yang namanya keajaiban-keajaiban yang akan terjadi buat kamu. Kenapa saya katakan akan banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi di buat kamu? Karena yang pertama adalah soal rezeki. Soal rezeki atau soal keuangan. Sepertinya memang saat ini kamu sedang berusaha untuk menikmati bulan kelahiran kamu dengan apa ya? Dengan benar-benar ingin memberikan yang terbaik di bulan kelahiran kamu ini. Akan tetapi memang ada beberapa kendala yang akan kamu hadapi di bulan Mei tahun 2020. Nah, kendalanya ini situasinya berada di dekat kamu. Kenapa saya katakan kendalanya ini situasinya berada di dekat kamu? Karena memang kendala ini berada di dalam lingkup pekerjaan kamu. Sepertinya memang ada beberapa orang yang memang tidak menyukai kamu, tetapi dia tidak bisa menampakkan itu di depan kamu. Tetapi ketika dia di belakang kamu, dia membicarakan keburukan kamu, membicarakan aib kamu, dan membicarakan segala hal-hal yang berkaitan erat dengan yang namanya keburukan kamu. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu hindari, dan tidak menjadikan beban pikiran kamu. Pokoknya kalau kamu bekerja ya kamu fokus aja bekerja, nggak usah menghiraukan omongan-omongan negatif daripada orang lain. Nah, jika itu bisa kamu lakukan, maka pekerjaan kamu akan terasa lebih enjoy. Meskipun kamu nggak salah, tetapi yang namanya orang nggak suka itu pasti akan terus mencari kesalahan-kesalahan kita. Apalagi kalau kita salah, makin-makin mereka. Oleh karena itu tetap kita berada dalam kondisi yang jelas, dalam koridor yang jelas, sehingga tidak menjadikan omongan hinaan orang lain itu sebagai hal-hal yang mempengaruhi langkah kita untuk melangkah maju ke depan. Kemudian kalau dari sisi lainnya, termasuk dalam sisi asmara, sepertinya Taurus merasa kok hubungan ini kayak ada rasa bosan gitu loh. Kok kayak begini-begini aja gitu loh. Apalagi di rumah yang terlalu lama menyebabkan ada rasa jenuh, rasa bosan. Bekerja juga ada pemotongan waktu, ada pemotongan gaji, bahkan seakan-akan memang kehidupan lagi begini-begini aja. Jadi seakan-akan seakan-akan Taurus ini mau mengatur uang, tapi uangnya itu belum ada gitu loh. Jadi apanya yang mau diatur, sehingga Taurus ini kalau dari sisi keuangan masih agak sedikit bingung. Karena untuk mengatur uang itu ya uangnya harus ada, supaya lebih jelas mau diarahkan kemana. Nah, kalau uangnya belum ada kan hanya dalam angan-angan saja. Jadi seakan-akan hal itu masih menjadi hayalan dan hanya mengharapkan keajaiban bagaimana supaya keuangan Taurus ini di bulan Mei tahun 2020 ini bisa segera normal kembali. Nah, dari sisi asmara, rasa jenuh itu memang wajar sih. Dengan pasangan ada rasa jenuh itu hal yang sangat wajar. Bahkan hal yang sangat dimaklumi sekali. Kejenuhan itu pasti, setiap manusia pasti akan mengalami titik jenuh. Akan tetapi bosan atau jenuh itu bukan alasan untuk saling meninggalkan. Justru dengan rasa bosan ini bagaimana kamu bisa mengantisipasi, meminimalisasi untuk menghilangkan rasa jenuh ini, untuk menciptakan hubungan asmara yang lebih baik lagi. Ditambah seorang Taurus ini orangnya nggak mau ribet untuk soal asmara. Kalau mau serius ya ayo, kalau mau main-main ya udah silahkan pergi. Jadi seorang Taurus ini sudah saatnya
untuk menjalani sebuah hubungan yang konteksnya itu lebih serius lagi. Jadi kalau untuk yang mau main-main dengan Taurus, sepertinya kamu bermain dengan seseorang yang salah. Taurus orangnya sangat serius, ketika ada orang yang mau serius, ya udah ayo kita serius sama-sama, tapi jika ada orang yang main-main, ya udah silahkan pergi. Taurus akan menutup hati untuk itu. Oke? Termasuk di bulan Mei tahun 2020 ini ketika pasangannya sudah mulai ragu, Taurus ini tahu kalau pasangannya itu sudah mulai ragu, dan lebih baik ketika pasangannya itu mulai ragu, Taurus lebih milih untuk berdiam diri dan meninggalkan. Karena apa? Karena sekarang bukan saatnya lagi untuk meningkatkan keraguan, tapi bagaimana caranya untuk menambah keseriusan untuk ke jenjang pernikahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di bulan Mei, di bulan kelahiran kamu tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini, ada kartu King of Wands dan kemudian ada kartu Ace of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan perlu kamu ingat ada beberapa hal yang memang tidak bisa kembali lagi di dalam kehidupan kamu. Yang pertama adalah sebuah kesempatan yang kamu lewatkan beberapa kali. Sepertinya di bulan April yang lalu seorang Gemini seringkali melewatkan kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan seorang Gemini. Nah, di bulan Mei tahun 2020 ini akan ada banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kamu manfaatkan untuk bisa menjadikan kamu lebih baik lagi. Nah, di sini pertanyaannya adalah kamu mau melewatkan kesempatan itu atau malah akan mengambil kesempatan itu. Kemudian yang kedua, soal waktu. Di bulan April yang lalu kamu sering banget yang namanya mensia-siakan waktu, membuang-buang waktu, menunda-nunda, sehingga hal-hal yang seharusnya selesai dengan cepat malah seakan-akan terabaikan dan tersepelekan. Karena apa? Karena kamu tidak bisa yang namanya menghargai waktu. Nah, di bulan Mei tahun 2020 ini nanti kamu mau menghargai waktu atau enggak? Karena gini loh, waktu itu kita nggak tahu ke depannya kita mau seperti apa. Ke depannya kita mau menjalankan seperti apa, kita nggak tahu. Nah, waktu ini usahakan jangan kamu sia-siakan. Karena kalau kamu terlalu mensia-siakan waktu, kasihan masa muda kamu. Apalagi kamu saat ini berada di dalam usia yang produktif. Kalau kamu sering yang namanya mensia-siakan waktu, yang namanya waktu itu berjalannya itu sangat cepat. Maka kalau kamu mensia-siakan masa muda kamu, maka jangan heran ketika di masa tua nanti kamu akan menyesal. Oleh karena itu, mumpung ini belum terjadi, di bulan Mei tahun 2020 ini nanti memasuki bulan kelahiran kamu juga, buat kamu yang punya zodiak Gemini, usahakan manfaatkan waktu kamu sebaik-baiknya. Oke? Kemudian saran saya yang ketiga adalah jaga ucapan kamu. Jangan terlalu frontal. Memang kamu benar, tetapi jangan terlalu frontal. Karena ucapan kamu yang terlalu frontal, yang terlalu kritis, terkadang memang menyakitkan bagi beberapa orang. Nah, ketika orang lain itu sakit hati, sembuhnya akan lama. Maka dari itu usahakan untuk mengkontrol ucapan kamu, termasuk di dalam hubungan asmara. Memang sifat kamu yang terlalu dominan menyebabkan kamu di dalam hubungan asmara itu suka ceplas-ceplos. Nah, ceplas-ceplosnya kamu ini terkadang kamu nggak sadar kalau kamu melukai hati pasangan kamu. Oleh karena itu di bulan Mei tahun 2020 ini usahakan untuk mengkontrol ucapan kamu. Walaupun di dalam hubungan asmara kamu di bulan Mei tahun 2020 ini masalah-masalah itu hanya masalah kecil yang bisa kamu selesaikan dengan baik. Kemudian terakhir dari sisi keuangan, dari sisi pekerjaan, sepertinya masih cukup berjalan di dalam hal yang sangat mulus, hal yang sangat baik. Kamu cukup bisa menikmati pekerjaan kamu, cukup bisa mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga kalau dari sisi keuangan bisa dipastikan tidak ada permasalahan yang memang harus kamu khawatirkan. Jadi antara pekerjaan dan keuangan itu sebanding lurus, pekerjaan aman, sistem keuangan finansial kamu juga dalam kondisi yang cukup aman. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di bulan Mei tahun 2020. Semoga di bulan Mei menjadi bulan yang berkah buat kamu. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, ada kartu Five of Swords dan ada kartu The Shadow Shade. Di sini kalau bisa saya katakan di bulan Mei ini akan ada banyak masalah yang akan membuat kamu stres. Kenapa saya katakan masalah yang bisa membuat kamu stres? Memang percikannya terasa sejak akhir bulan April ini. Nah, ketika sesuatu yang stres ini terjadi di dalam kehidupan kamu dan membuat kamu semakin stres, padahal sesuatu itu belum terjadi. Jadi seakan-akan ini berakibat daripada pikiran kamu yang terlalu berangan-angan jauh.
Artinya apa? Artinya masalah itu belum terjadi tetapi kamu sudah memikirkan terlebih dahulu. Sehingga itu akan memicu rasa stres, rasa depresi yang ada di dalam diri kamu. Ibarat kata kamu terlalu mengkhawatirkan segala sesuatu yang belum terjadi. Nah, maka dari itu usahakan yang pertama meminimalisasi emosi. Jangan terlalu mengkhawatirkan hari besok, jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Yang harus kamu lakukan adalah melakukan hari ini dengan sebaik-baiknya. Hari besok ya dipikir besok aja. Jadi biar pikiran kamu itu agak sedikit tenang gitu loh. Jadi memang di bulan Mei ini akan sangat sulit sekali bagi seorang Cancer untuk mengatur perasaannya. Karena perasaan Cancer di bulan Mei tahun 2020 ini memang terkadang suka berubah-ubah. Terkadang dia baik, terkadang dia sedih, terkadang dia bahagia, terkadang juga bad mood, terkadang cuek, terkadang ngambek. Jadi memang 70% Cancer di bulan Mei itu sepertinya berada di dalam situasi yang tidak bisa mengkontrol perasaannya. Maka dari itu saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Cancer di bulan Mei ini jangan terlalu sibuk dengan perasaan kamu yang tidak jelas seperti itu. Jangan terlalu menampakkan diri kalau kamu itu sedang banyak masalah. Tapi usahakan kamu harus tetap berusaha keras untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu. Meskipun di bulan Mei tahun 2020 ini bisa saya katakan masalah itu cukup banyak dan cukup berat. Akan tetapi kamu memang harus berjuang untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Nah, sebenarnya permasalahannya itu apa sih? Ada dua permasalahan yang sepertinya saya tangkap daripada zodiak Cancer di bulan Mei tahun 2020 ini. Yang pertama adalah soal pekerjaan yang berkaitan erat dengan yang namanya penghasilan. Pekerjaan kamu cukup berat, tanggung jawab kamu dengan pekerjaan kamu cukup berat, tetapi tidak sebanding lurus dengan pendapatan yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu. Jadi seakan-akan kamu merasa ada rasa kebosanan daripada pekerjaan kamu yang kamu jalani saat ini. Kemudian yang kedua dari sisi asmara. Dari sisi asmara, sepertinya kamu itu seakan-akan berjuang sendirian dan kamu merasa tertekan dengan keadaan yang saat ini sedang kamu alami dengan pasangan kamu. Jadi seakan-akan kamu mau meninggalkan, tetapi kamu masih sayang. Terkadang memang pikiran negatif untuk meninggalkan pasangan kamu itu muncul. Akan tetapi kamu tidak bisa. Karena apa? Karena rasa sayang kamu lebih besar daripada rasa ingin meninggalkan pasangan kamu. Jadi itu semua harus kamu evaluasi. Bagaimana di bulan Mei tahun 2020 ini bisa menjadikan bulan yang lebih baik buat kamu. Antisipasi kesalahan, jangan berpikir berlebihan, dan tetap berada di dalam koridor yang jelas untuk bisa menjadikan ini suatu referensi supaya di bulan Mei tahun 2020 ini menjadi bulan yang sesuai dengan harapan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu The Fool dan kemudian ada kartu Nine of Swords. Seperti biasa sejak bulan April dan bulan Mei sepertinya awal-awalnya sama. Yaitu buat kamu yang punya zodiak Leo sepertinya di awal-awal bulan Mei tahun 2020 sepertinya akan ada rasa sedih, akan ada permasalahan, akan ada sesuatu hal yang memang cukup menguras emosi dan energi kamu di awal bulan Mei tahun 2020. Sebenarnya hal itu terjadi karena apa? Karena yang pertama kamu melakukan kecerobohan dan kesalahan yang sama. Jadi kesalahan yang terus berulang-ulang terjadi di 2 bulan terakhir ini, di bulan Maret, April, dan mungkin akan terjadi di bulan Mei, sepertinya memang berdampak kepada aktivitas kamu di awal bulan. Sepertinya di awal bulan banyak sekali tekanan, banyak sekali tanggung jawab yang memang harus segera kamu selesaikan. Dari sisi keuangan juga sepertinya saya lihat akan ada banyak tanggung jawab kamu yang harus diselesaikan dengan yang namanya mengeluarkan uang. Kemudian ada kewajiban-kewajiban yang harus dituntaskan dengan yang namanya uang. Tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan masalah karena kamu selalu mempunyai semangat gairah yang sangat luar biasa. Maka dari itu bagi yang punya zodiak Leo, kenapa semangat hidup itu penting? Karena semakin dewasa kamu, maka hal itu akan terus bertambah di dalam kehidupan kamu. Semakin dewasa kita, tanggung jawab kita akan semakin berat, kewajiban kita akan semakin bertambah, dan masalah kita juga pastinya akan semakin bertambah. Nah, dengan masalah yang bertambah ini seharusnya malah akan mengakibatkan kamu berpikir secara bijaksana untuk tidak lagi yang melakukan kecerobohan lagi. Karena beberapa kali ini memang beberapa hari, beberapa kali juga seorang Leo ini seringkali yang namanya melakukan kecerobohan terutama dalam sisi keuangan. Ya walaupun bisa dikatakan pemasukan daripada seorang Leo ini cukup lancar,
Tetapi jika kamu terus-menerus melakukan kecerobohan di dalam keuangan, maka biar bagaimanapun kondisi keuangan kamu juga pastinya akan goyang gitu loh. Ibarat kata kapal, kalau ada lubang kecil, maka air itu juga akan bisa menenggelamkan kapal tersebut. Oleh karena itu, kecerobohan dalam sisi keuangan usahakan untuk diminimalisasi, jangan terlalu sering terjadi lah. Kemudian kalau dari sisi pekerjaan, selesaikan dulu pekerjaan yang sekiranya kamu mampu untuk menyelesaikan. Karena apa? Kalau kamu terlalu memaksakan diri kamu menyelesaikan lingkup pekerjaan yang lebih berat, yang lebih besar lagi, maka yang ada kamu malah akan berada di dalam tekanan dan malah pekerjaan kamu nggak selesai-selesai. Jadi usahakan selesaikan dulu apa yang bisa kamu selesaikan. Kemudian kalau dari sisi asmara, di bulan Mei tahun 2020 ini memang range persentase permasalahannya yang akan muncul itu sekitar 65% di bulan Mei tahun 2020. Jadi ketika hubungan asmara kamu bermasalah, usahakan kamu tetap mengkontrol diri kamu. Jangan sampai diri kamu ini lost control sehingga menyebabkan hubungan asmara kamu skala permasalahannya membesar. Jadi usahakan kamu mengalah dengan pasangan itu nggak ada salahnya. Semua demi terjalinnya sebuah hubungan asmara yang tidak bermasalah. Ya walaupun memang 100% saya katakan kesalahan ini murni bukan karena kesalahan kamu, tetapi karena keadaan yang memaksa pasangan kamu mencari masalah dengan kamu. Jadi usahakan kamu harus berpikir lebih dewasa lagi bagaimana mengantisipasi permasalahan yang akan muncul di bulan Mei tahun 2020. Khususnya dari sisi keuangan maupun dari sisi hubungan asmara kamu. Jadi di awal-awal memang agak terasa berat bagi seorang Leo, tetapi memasuki pertengahan, memasuki akhir bulan Mei tahun 2020, sepertinya akan mulai menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan, tanggung jawab, kewajiban, dan sebagainya yang bisa diselesaikan dengan baik buat kamu yang punya zodiak Leo. Oke? Semangat menjalani bulan Mei tahun 2020. Buat kamu yang punya zodiak Leo, semoga menjadi lebih baik lagi daripada bulan April yang lalu. Setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo, ada kartu Ace of Wands dan kemudian ada kartu Eight of Cups. Di sini kalau bisa saya katakan, kamu terlalu mengkhawatirkan di bulan Mei ini akan seperti apa. Nah, di sini sepertinya karena kamu terlalu khawatir, maka pikiran negatif itu akan memuncul daripada diri kamu sendiri. Jadi di bulan Mei ini kalau kamu terus-terusan yang namanya mengkhawatirkan apa yang terjadi di bulan Mei ini, sepertinya kamu akan berada di dalam lingkungan yang kalut gitu loh. Mengkhawatirkan masa depan itu boleh, tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena kalau kamu terlalu mengkhawatirkan masa depan, ya maka kamu akan berada di dalam sini terus gitu loh. Kamu nggak akan melangkah maju ke depan gitu loh. Kamu akan berada di dalam lingkungan gelap, tidak bisa melihat sisi terang yang ada di dalam diri kamu. Terus kemudian yang kedua adalah kamu harus memahami yang namanya fase, memahami yang namanya proses, memahami yang namanya waktu. Yang namanya waktu itu setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya si A dan si B. Si A sukses tahun 2020, si B juga belum tentu sukses di tahun 2020. Mungkin di tahun 2021, mungkin di tahun 2022. Jadi yang namanya waktu sukses seseorang itu berbeda-beda waktunya, berbeda-beda masanya. Oleh karena itu kamu harus memahami hal itu, termasuk di dalam diri kamu sendiri. Gak usah terlalu mengkhawatirkan masa depan. Kalau di saat ini kamu sudah berusaha keras, maka kamu nggak usah memperhatikan hal-hal yang seakan-akan menghambat kamu di masa depan. Kalau kamu sekarang sudah berusaha keras, maka pasti masa depan kamu akan sukses. Karena apa? Karena pondasi masa depan itu dibangun daripada sekarang ini. Jadi nggak usah yang namanya membanding-bandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Kemudian di bulan Mei ini sepertinya hidup kamu juga akan ada fase di mana hidup kamu bakalan asik-asik aja. Asik-asik aja itu karena apa? Karena kamu sudah tidak lagi mengkhawatirkan masa depan kamu. Ini mungkin akan terjadi di pertengahan bulan Mei tahun 2020 karena kamu menyadari bahwa pentingnya menikmati kehidupan. Jadi seakan-akan di pertengahan bulan Mei tahun 2020 ini nanti sepertinya kamu akan lebih lost, tidak memikirkan hal-hal yang menghambat kamu, termasuk ada rasa keraguan-raguan, ada rasa kekhawatiran yang sepertinya memang tidak terlalu kamu pikirkan berlebihan. Nah, dari sisi perasaan sepanjang bulan Mei tahun 2020 ini, saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Virgo, jangan terlalu mudah tersinggung. Karena jika kamu mudah tersinggung, maka hal-hal yang tidak seharusnya terjadi malah akan terjadi di dalam diri kamu. Kemudian secara pendirian dan dalam lingkup pekerjaan kamu,
pendirian kamu itu harus kuat. Kamu jangan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, oleh keadaan dan sebagainya. Karena jika kamu terlalu mudah untuk dipengaruhi, maka ya kamu tidak akan berada di dalam diri kamu yang sebenarnya gitu loh. Kamu harus berani memutuskan, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Dalam hubungan asmara pun juga kamu juga harus bisa tegas dengan pasangan. Ketika pasangan kamu tidak sesuai dengan keinginan kamu, ya kamu harus menegur secara halus. Katakan yang sebenarnya, lebih terbuka lagi dengan pasangan, mengeluarkan unek-unek dengan pasangan, sehingga hal ini tidak memicu terjadinya permasalahan yang berlebihan buat kamu yang punya zodiak Virgo dalam hubungan asmara. Kalau untuk finansial, sepertinya untuk finansial di awal-awal memang cukup bisa dikatakan cukup ramai lancar. Kemudian di akhir sepertinya akan ada banyak tanggung jawab kamu yang akan diselesaikan dengan uang, yaitu pengeluaran kamu akan meningkat 2 kali lipat di hari Lebaran tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di bulan Mei tahun 2020. Semoga di bulan Mei ini kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian ada kartu Five of Cup. Ini berkaitan erat dengan yang namanya rezeki. Di bulan Mei tahun 2020 agak sedikit berat memang dalam sisi rezeki buat kamu yang punya zodiak Libra, tetapi yang harus kamu ingat bahwa semua orang itu punya jatah rezekinya masing-masing. Jadi kamu gak usah terlalu mengkhawatirkan soal rezeki. Meskipun ada banyak orang yang berusaha untuk menjegal kamu di dalam mencari rezeki, tetapi itu semua tidak akan menjadikan kamu jatuh. Karena apa? Karena yang namanya rezeki itu sudah dijamin oleh Tuhan, dan kamu harus percaya bahwa Tuhan itu sudah menjamin rezeki kamu dengan sangat baik. Jadi kamu gak usah terlalu terbebani, gak usah terlalu terpikirkan oleh hal-hal seperti itu. Yang menjadi hak kamu maka akan kembali kepada kamu. Jika itu bukan milik kamu, ya dia akan pergi. Jadi secara prinsip rezeki, apa yang menjadi hak kamu maka rezeki itu akan menjadi milik kamu. Dan jika rezeki itu bukan menjadi milik kamu, ya dia akan pergi. Maka kamu harus meyakini bahwa rezeki kamu itu sudah ada yang jamin. Jadi kamu harus lebih semangat lagi dalam bekerja, lebih bergiat lagi di dalam berusaha untuk bisa menambah pemasukan kamu di bulan Mei tahun 2020. Karena apa? Karena ada tanggung jawab kamu yang memang harus segera diselesaikan dengan yang namanya uang. Seperti cicilan, terus kemudian pemenuhan kebutuhan di bulan puasa tahun 2020 ini, apalagi menjelang bulan hari Lebaran tahun 2020, sepertinya akan ada peningkatan yang cukup drastis daripada sisi pengeluaran Libra. Nah, dari sisi pekerjaan memang kamu agak cenderung tertekan dengan pekerjaan kamu. Karena apa? Kamu sering kali yang namanya mengerjakan segala sesuatunya itu last minute. Karena kamu terlalu sering mengerjakan sesuatunya itu last minute, sehingga kamu cenderung gerusa-gerusu, gerudak-geruduk, seradak-seruduk. Karena apa? Karena waktu kamu itu mepet. Maka kamu harus bisa yang namanya menyelesaikan pekerjaan itu sesegera mungkin. Jangan terlalu ditunda. Karena kalau kamu terlalu menunda pekerjaan, mengerjakan di last minute, ya kamu akan merasa tertekan sendiri. Nah, kalau dari sisi asmara sepertinya kamu juga cenderung tertekan. Karena apa? Seakan-akan kamu itu yang berjuang sendirian di dalam hubungan asmara. Sepertinya pasangan kamu kurang bisa kurang bisa mengertilah perasaan kamu secara keseluruhan. Jadi hal ini harus dibicarakan dengan pasangan di bulan Mei tahun 2020. Pemahaman dengan pasangan, sisi komunikasi memang harus ditingkatkan lagi supaya tidak tercipta kesalahpahaman di dalam hubungan asmara kamu seorang Libra di bulan Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di bulan Mei tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Hierophant dan kemudian ada kartu Queen of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan, memang di bulan Mei ini permasalahan tidak sebanyak bulan April tahun 2020. Tetapi walaupun seperti itu, permasalahan yang saat ini terjadi tetap harus kamu cari kuncinya. Harus kamu cari kunci solusinya untuk menyelesaikan masalah itu supaya eskalasinya tidak meluas lagi di dalam kehidupan kamu. Karena jika suatu masalah tidak segera kamu carikan solusinya, maka yang saya khawatirkan adalah masalah itu akan meluas lagi seperti bulan April yang lalu. Nah, ketika masalah itu meluas, maka kamu akan bingung untuk menyelesaikan masalah itu dari yang mana terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika kamu menyadari bakal ada masalah, maka kamu harus segera mencari penawarnya, mencari solusinya, mencari kunci daripada masalah itu. Nah, sepertinya masalah yang paling kompleks buat kamu seorang Scorpio adalah
kamu masih sering yang namanya melakukan kesalahan yang sama, kesalahan yang terus terulang terjadi di dalam kehidupan kamu setiap bulan. Termasuk kamu cukup mengkhawatirkan masa depan dan cukup menjadikan masa lalu sebagai acuan. Seharusnya di bulan Mei tahun 2020 ini menjadikan masa lalu itu hanya sebagai referensi untuk penyemangat kamu untuk bisa lebih baik lagi di masa depan. Nah, di bulan Mei ini adalah saat yang tepat untuk menjadikan masa lalu menjadi suatu acuan, menjadi suatu referensi agar di bulan Mei tahun 2020 ini kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi udah nggak perlu lagi yang namanya mengungkit-ungkit masa lalu, udah jangan lagi yang namanya melakukan kesalahan yang sama yang terus terulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kamu di tahun 2020 ini. Kalau dari sisi keuangan, progresnya cukup positif, cukup membaik di bulan Mei tahun 2020 ini, sehingga di bulan Mei tahun 2020 ini secara keuangan sepertinya kamu serba kecukupan, walaupun ngepres, walaupun limit, tetapi sisi keuangan kamu masih cukup bisa terjaga dengan baik. Kemudian kalau dari sisi asmara sepertinya memang harus ada komunikasi yang cukup intens dengan pasangan kamu, harus saling jujur, saling terbuka satu sama lain. Ketika hubungan asmara kamu bermasalah, ya harus segera dicari solusinya, jangan terlalu ditunda-tunda. Kemudian menyamakan pola pikir ini adalah hal yang sangat penting. Ketika kamu dan pasangan kamu punya pola pikir yang sama, punya pemikiran yang sama, maka ketika ada masalah itu bisa akan segera cepat untuk terselesaikan. Jadi kalau ada masalah tidak malah berlarut-larut dan malah menciptakan masalah yang baru. Jadi menyamakan pola pikir adalah hal yang harus dilakukan di bulan Mei tahun 2020 ini buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di bulan Mei tahun 2020 ini. Semoga di bulan Mei ini menjadi bulan yang lebih baik daripada bulan April yang lalu. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Ace of Swords dan ada kartu Ace of Swords. Di sini artinya apa? Di sini memang terkadang Sagittarius ini merasa apa ya? Merasa sebel dengan dirinya sendiri. Sagittarius bisa memberikan motivasi kepada orang lain, bisa menjadi pendengar yang baik terhadap masalah orang lain, bisa memberikan solusi yang baik terhadap masalah orang lain, tetapi nggak bisa melakukan itu semua terhadap dirinya sendiri. Jadi seakan-akan gini, di dalam suatu keadaan Sagittarius itu sudah tahu Sagittarius itu bakal merasa tersakiti oleh keadaan. Akan tetapi Sagittarius tetap merasa yakin bahwa keadaan ini bisa dihandle dengan baik. Nah, di bulan Mei tahun 2020 ini sepertinya ada beberapa keadaan yang dimana dia malah menyiksa seorang Sagittarius itu sendiri. Jadi seakan-akan perjuangan seorang Sagittarius itu di bulan Mei tahun 2020 ini sepertinya akan berat. Tapi beratnya ini hanya akan ada di minggu pertama bulan Mei tahun 2020. Setelah memasuki hari atau minggu kedua sampai dengan akhir bulan Mei, sepertinya Sagittarius sudah mulai menemukan kehidupan yang sebenarnya, yaitu dengan menemukan kebebasan. Seperti burung yang terbang ini menemukan kebebasan di dalam kehidupan secara keseluruhan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Kemudian memang ada beberapa fase waktu di mana Sagittarius ini suka merasa bingung, seperti mau maju salah, mau mundur salah. Jadi semua seakan-akan serba salah. Nah, hal ini berkaitan erat dengan hubungan asmara. Sepertinya memang memahami emosi pasangan itu terkadang menjadi kelemahan Sagittarius. Karena apa? Karena Sagittarius ini adalah orang yang cukup tidak terlalu baik di dalam memahami emosi pasangannya. Walaupun Sagittarius ini cukup peka di dalam hubungan asmara, tetapi ketika pasangannya itu ada emosi yang tidak stabil, Sagittarius itu tidak bisa memahami. Sehingga Sagittarius ketika pasangannya marah lebih cenderung diam daripada malah Sagittarius menyaut dan malah menambah permasalahan yang baru. Dari sisi keuangan, di bulan Mei tahun 2020 ini sepertinya dari sisi keuangan tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan, karena dalam sisi keuangan di sini bisa saya katakan Sagittarius sepanjang bulan Mei tahun 2020 di awal memang agak cenderung naik turun, tetapi memasuki minggu kedua, minggu ketiga cukup lancar, dan minggu keempat pengeluaran akan lebih banyak lagi karena memasuki bulan hari Lebaran. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di bulan Mei tahun 2020. Semoga bulan Mei menjadi bulan yang penuh berkah, penuh rahmat buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke?
Ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Ini adalah ramalan zodiak kamu secara bulanan sepanjang bulan Mei tahun 2020. Ada benarnya dijadikan suatu referensi, ada negatifnya dijadikan suatu kehati-hatian, dan semoga di bulan Mei tahun 2020 ini menjadi bulan yang lebih baik buat kita semua, dilancarkan rezeki kita, dijauhkan kita dari masalah, dan diselesaikan kita dengan permasalahan-permasalahan yang sudah kita hadapi. Semoga di bulan Ramadan tahun 2020 ini bisa mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke? Resonate tidak resonate semua tergantung kepada mood and resting kamu. Sekian dari saya, mohon maaf bila saya ada kesalahan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.